Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin sekarang saya ingin ke Mas Adi Praitno dulu dah untuk memberikan analisis akan hal ini. Mungkin tidak, jikalau sesuai dengan prediksi, tidak menjadi presiden lagi, majulah Kaesang dan juga Bobi. Partai politik yang memberikan dukungan akan pikir 1000 kali. Kalau saya melihat karena Kaesang dan Bobi ini selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi, tentu pasti akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Apakah akan maju di gubernur ataukah tetap di wali kota misalnya soal Bobi. Tapi saya menduga Bobi ini akan naik kelas, bukan lagi wali kota Medan, tapi akan mencoba peruntungan sebagai calon gubernur. Yang menarik Kaesang, dua potensial posisi yang akan dicapai kira-kira begitu. Pertama adalah menteri yang saya sebut tadi, yang kedua adalah calon gubernur. Mungkin di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Kenapa begini? Dua posisi yang sebenarnya sama-sama strategis. Memang tidak ada satu nomenklatur yang mengatakan bahwa ketua umum partai itu haram hukumnya nyalon sebagai calon kepala daerah. Tidak ada. Tapi kalau kita membaca kecenderungan politik saat ini, nyaris tak ada ketua umum partai, apapun ketua umum partainya, dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan wali kota tidak ada. Oleh karena itu, kalau PSI misalnya lolos nanti sebagai partai politik yang lolos di parlemen di 2024, maka posisi Kaesang itu setara dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar, setara dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN, setara dengan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi inilah yang saya sebutkan, dalam konteks inilah maka tak mengherankan kalau Kaesang sebenarnya bagi saya secara portofolio politik, andai mampu PSI ini lolos ke parlemen, menteri sebenarnya, bukan lagi kepala daerah. Ini yang menurut saya perlu dicermati, karena memang apapun Kaesang bisa melakukan banyak hal, baik itu sebagai calon kepala daerah ataupun menteri. Tapi di atas segala-galanya, semua orkestrasi politik, karena ini Bobi adalah mantu presiden, Kaesang anak presiden, segala sesuatunya pasti didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Saya ke Pak Wihadi sebagai koalisi yang juga sangat solid ya mendukung Pak Jokowi, bahkan juga Pilpres 2024 diberikan dukungan solid juga kepada Presiden. Tapi jikalau Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, masih tetap solid kah? Atau mungkin ada langkah pragmatis juga lah, Gerindra punya hitung-hitungan, Pak Wihadi? Pak Wihadi? Ya, di mute ya. Oke, silakan lanjutkan. Ya, jadi kita ini kan sekarang koalisi besar yang bisa mengusung presiden, dan ini kita mengharapkan bahwa koalisi besar itu juga akan berkelanjutan dalam pilkada. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat juga bahwa situasi kondisi daripada daerah masing-masing itu tentunya akan ada sedikit perbedaan. Bahkan mungkin juga koalisi akan bisa bertambah dengan partai-partai yang lain. Jadi ini adalah merupakan hal yang tidak bisa kita mengatakan bahwa kita tetap solid. Kalau solid kita akan tetap solid, dan untuk pilkada juga kita mengharapkan bahwa itu akan menjadi koalisi besar. Namun bagaimanapun juga bahwa pilkada itu dinamikanya berbeda dengan pilpres yang sekarang ini, dan itu tadi kemungkinan bisa bertambah, bisa berkurang, itu bisa saja terjadi karena tergantung daripada daerah masing-masing. Ya, Bang Viva Yoga seperti apa? Ya kalau misalnya Mas Bobi maju bulan November 2024, saya masih meyakini bahwa koalisi Indonesia Maju Plus yang menjadi bagian dari partai politik pemerintah juga akan mendukung. Apakah itu dari berbagai partai politik yang ada nantinya, karena ukuran dari pilkada sama dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yaitu diukur berdasarkan nilai popularitas, nilai elektabilitas, dan itu menjadi ukuran yang rasional karena sampai saat ini pun Mas Bobi memiliki nilai yang baik untuk itu. Meskipun Pak Jokowi nantinya tidak menjadi presiden, bagi kami sih tidak ada masalah gitu, karena orang akan tetap melihat ada Jokowi efek sebagai bagian dari proses sejarah pada Pilpres 2024. Toh sekarang ini presiden terpilih nantinya menurut Pilkon sekarang menunggu hasil keputusan KPU itu adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memiliki visi melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi tidak ada perbedaannya dengan visi dari Pak Presiden Jokowi. Dari sisi itu saja saya rasa tidak ada sekat psikologis, sekat politik maupun sekat ideologis untuk itu, sehingga saya rasa
komunikasi di antara kami, partai-partai politik pendukung pemerintah juga akan lebih cair dan lebih komunikatif. Oke, Mas Adi Praitno, Gibran menjadi kepala daerah, Bobi menjadi kepala daerah, kemudian Gibran menjadi calon wakil presiden. Jokowi effect saat ini dalam kondisi dan analisisnya, tendensinya sebenarnya positif atau negatif sih? Jikalau kemudian diulang lagi, Bobi naik menjadi GUP 1 atau mungkin Kaisang menjadi Cawalkot, seperti apa? Apakah menjadi tendensi positif atau negatif? Kalau bicara tentang tendensi dan persepsi publik, ya negatif, itu tidak bisa dibantah. Tapi satu hal, Cak, bahwa sesuatu yang negatif itu seringkali tidak bisa dikonversi terkait dengan kalah dan menang. Semua orang bicara tentang putusan MK-MK, semua orang mengutuk bicara tentang politik identitas dan politik dinasti. Tapi apa yang terjadi? Semua tidak bekerja. Bahwa yang terpilih adalah misalnya salah satu putra terbaik Pak Jokowi yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Siapa yang tidak mengutuk soal putusan MK-MK, soal pelanggaran etik terkait dengan politik dinasti? Tapi itu kan bukan konsumsi utama yang kemudian menjadi variabel seseorang mau memilih ataupun tidak seorang calon. Oleh karena itu bicara tentang ini keluarga besarnya Pak Jokowi, ini kan hanya menjadi wacana yang berputar di kalangan elit, kelompok menengah ke atas. Di bawah itu nggak ngerti. Orang taunya adalah seorang kandidat dia mampu bekerja, seorang kandidat dia terjun langsung ke masyarakat, seorang kandidat itu dipromosikan oleh partai-partai pengusungnya. Itu yang terjadi. Karena preferensi orang memilih gubernur, bupati dan wali kota bukan karena dia anak siapa, bukan. Tapi karena dia itu disokong oleh mesin partai, dianggap humble, dianggap sederhana dan sering bertemu dengan masyarakat. Jadi kalaupun toh Bobi maju, ini terindikasi sebagai menantunya Pak Jokowi. Memang dalam banyak hal persepsinya negatif, tapi itu tidak merusak soal pertarungan terkait dengan elektabilitas. Ataupun Kaisang misalnya, entah maju di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, itu juga tidak ada kaitannya bahwa ini anak presiden, persepsinya negatif. Orang tutup mata bahwa itu bukan variabel penting, selama itu masih anaknya presiden. Tapi berbeda nanti, setelah Pak Presiden Jokowi tak lagi jadi presiden, persepsi negatif itu akan kemudian dia membesar sebagai sesuatu yang tidak bisa terkendali. Itu artinya apa? Efek seorang presiden itu luar biasa karena posisinya yang menurut saya memiliki daya jangkau dan daya dukung yang tanpa dari arah manapun, tanpa diduga, dia itu memberikan support politik yang tanpa diduga, dia akan memberikan dukungan yang cukup luar biasa. Oleh karena itu bagi saya, Caca, akan beda rasanya kalau pilkada ini di bulan September dan November. Kalau November pilkadanya, maka Bobi dan Kaisang bukan lagi sebagai anak presiden. Saya meyakini bahwa Bang Wihadi, Prabowo Subianto jadi presiden, Gerindra misalnya, nanti bagi saya akan cukup determinan. Kepala-kepala daerah tentu saja itu akan didesain tentu sesuai dengan selera Prabowo Subianto sebagai presiden yang tak akan mungkin diterminasi oleh siapapun. Pak Wihadi boleh ditanggapi? Ya, tentunya bahwa sebagai seorang presiden tentunya dalam hal pilkada juga mempunyai kepentingan dalam menjalankan program-programnya. Itu salah satu hal yang memang tidak bisa kita bantahkan. Dan tentunya dalam hal ini kalau kita melihat bahwa yang disampaikan oleh Pak Wifat tadi mengenai masa keberlanjutan, kita masih mengusung keberlanjutan programnya Pak Jokowi. Jadi saya melihatnya bahwa sekarang ini apapun yang terjadi adalah bagaimana komitmen dari kepala daerah untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, inilah yang menjadi suatu concern untuk kedepannya bahwa kepala daerah yang ke depan adalah kepala daerah yang mempunyai platform yang mungkin tidak tahu berbeda, namun tentunya mempunyai visi yang sama dalam memajukan program-programnya Pak Jokowi dan menyempurnakan program-program Pak Jokowi itu dalam pemerintahan Pak Prabowo nantinya apabila pemilihan ini sudah disahkan oleh KPU dengan keputusan KPU. Ini adalah satu hal yang memang tidak bisa kita sekarang kita akan sampaikan bahwa pasti akan begini akan begitu, tetapi ini jelas adalah suatu prediksi-prediksi di sini. Namun dalam hal ini kita melihat tadi Mas Adi juga mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden pada saat November. Namun bagaimanapun juga wapresnya adalah tetap daripada putra dari Pak Jokowi. Dan ini kan menjadi keberlanjutan dan saya kira keberlanjutan itu tentunya juga mengarah kepada kepala-kepala daerah nanti yang akan dicalonkan dan akan diharapkan untuk bisa memimpin daerah masing-masing. Oke, Bang Viva Yoga boleh ditanggapi? Ya, saya rasa tidak akan ada perbedaan rasa yang
terlalu signifikan karena Mas Gibran nanti juga menjadi wakil presiden dan itu menjadi representasi dari kekuatan Pak Jokowi sebenarnya. Jadi dari sisi persepsi terhadap struktur kekuasaan dan dari persepsi publik pun itu juga pasti akan ada efek elektoralnya. Nah, yang penting sekarang itu adalah bagaimana mesin itu bekerja, kemudian tim-tim relawan itu bekerja dengan kekuatan manajemen modern dalam proses untuk pemenangan pilkada dan ukuran-ukuran rasional seperti nilai elektabilitas, nilai popularitas itu menjadi bagian penting dalam proses untuk perencanaan strategi kampanye dalam rangka untuk memenangi pilkada. Dalam hal ini kita melihat bahwa kekuatan dari koalisi Indonesia Maju tetap solid dan kita upayakan agar ada proses turunan ya dari pilpres ke pilkada semaksimal mungkin copy paste-nya, tapi meskipun juga ada proses domestifikasi, ada proses nilai-nilai daerah, nilai kultural yang memiliki nilai spesifik sendiri yang terkadang juga berbeda dengan konfigurasi nasional. Dan itu akan kita kaji, kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya untuk proses pilkada sebagai bagian peningkatan pendidikan politik. Oke, padahal partai-partai yang saat ini saya undang, Gerindra bahkan juga PAN ini adalah partai hebat-hebat, tapi tidak bisa menahan godaan kalau anak presiden mencalonkan pasti mereka dukung. Ibaratnya menjadi kendaraan mengantarkan pemenang yang dianggap memang populer. Kalau cuma mengantarkan saja ibaratnya kendaraan, sama dong kayak ojek online, padahal mereka punya kader-kader bagus sesaat lagi.